Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana, kelas TIA 23 dengan NIM 23030100005. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas data mining yang bertopik fungsi dan algoritma data mining. Nah, data mining tersebut memiliki pengertian yaitu proses menggali informasi atau pola dari data dalam jumlah yang besar. Nah, jadi misalkan data ini tuh yang awalnya cuma sekedar kumpulan angka atau informasi, diolah lagi supaya bisa menghasilkan pola atau insight yang berguna. Nah, biasanya si data mining itu digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya itu dalam bisnis atau kesehatan atau teknologi itu biasanya suka dipakai. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk data mining tersebut memiliki beberapa fungsi yang diantaranya ada klasifikasi, clustering, asosiasi, prediksi, dan begitupun ada deskripsi. Yang dimana kalau kita uraikan satu persatu, memiliki pengertian yang mana yang pertama itu ada klasifikasi, yang dimana klasifikasi ini itu digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu. Nah, jadi data yang ada itu biasanya akan dikelompokkan dulu ke dalam kategori tertentu. Nah, biasanya kayak spam atau tidak spam itu masuknya biasanya ke ranah email. Jadi di sini tuh kita akan belajar dari data sebelumnya lalu menentukan data yang baru terus masuk ke kategori tertentu. Nah, seperti itu untuk kurang lebihnya. Dan kemudian ada clustering yang dimana clustering itu kita belum punya label atau kategori sebelumnya yang kalau kita artikan itu mengelompokkan data berdasarkan kemiripan tanpa label. Jadi gak ada label, tapi kita kelompokkan data nih berdasarkan kemiripan. Nah, itu ada contohnya seperti segmentasi pelanggan. Nah, yang dimana pelanggan itu kita bisa kelompokkan berdasarkan kebiasaan belanja, apa ditentukan dulu kategorinya. Jadi pelanggan itu belanja nih, tapi kita nggak tentukan nih kategorinya kategori apa dia belanjanya gitu. Nah, itu kita udah masuk ke tahap yang clustering, fungsi clustering. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi asosiasi yang dimana bisa kita artikan yaitu hubungan antar item dalam data. Nah, seperti namanya itu kan hubungan antar item dalam data. Nah, jadi kita tuh bisa gunakan pola ini tuh untuk pola keterkaitan. Namanya hubungan itu kan pasti ada yang namanya keterkaitan. Nah, itu ada contohnya yang mana analisis keranjang belanja, hubungan analisis kan kayak gitu. Nah, dari situ kita itu seperti belanja di supermarket, kita bisa tahu barang apa saja nih yang bisa dibeli secara bersamaan. Nah, lalu kita langsung dari sana itu atur strateginya, dibuat strategi. Misalkan ya kita taruh barang yang sering dibeli di tempat si konsumen itu simpan barang di sini. Nah, sering nih beli di sana itu. Nah, kita dekatin aja di sini. Ibaratnya seperti itu, ada hubungan, oh ini suka dibeli. Nah, kayak gitu. Ini untuk penjelasan fungsi asosiasi. Nah, ini terkait penjelasan fungsi yang tadi sudah saya jelaskan, ada beberapa perbedaan dari keempat tersebut. Nah, yang pertama itu klasifikasi, bedanya yaitu data berlabel, kalau clustering tanpa label, asosiasi hubungan antar data, kalau prediksi memperkirakan nilai masa depan. Nah, gitu. Kemudian kita masuk ke algoritma. Yang pertama itu ada decision tree, yang mana decision tree ini tuh menggunakan atau digunakan untuk klasifikasi. Seperti namanya, tree dalam bahasa Inggris, berarti kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan sebagai pohon. Nah, kenapa decision tree ini tuh mudah banget untuk dipakai sebagai pohon keputusan? Ya, karena dari segi grafiknya atau dari segi gambarnya, tahapannya dia rinci sekali kayak pohon. Pokoknya kayak di atas ada induk, di bawah ada akar lagi, sampai dia tuh menjalar ke bawah sampai ditemukannya keputusan yang terakhir lah, keputusan akhir sampai ditemukannya keputusan itu. Jadi kita mudah banget nih tahapan awal, tahapan selanjutnya, tahapan lagi gitu. Jadi lebih jelas lah kalau dari segi pohon gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada algoritma, yang kedua itu ada K-means, yang mana K-means itu digunakan untuk clustering. Jadi fungsi clustering tadi yang tadi udah dijelasin, nah kita bisa gunain nih algoritmanya yang cocok itu berarti pakai K-means. Yang mana
algoritma ini tuh caranya itu mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster berdasarkan jarak. Nah, itu kayak gimana sih untuk caranya gitu. Nah, jadi kerjanya itu kita bagi dulu nih data ke dalam beberapa kelompok. Nah, kelompok ini biasanya kan namanya jarak ya. Jadi data yang mirip itu kan akan kita masukin nih ke klaster yang sama. Biasanya tuh untuk biasanya ya menentukan itu dengan cara klaster di awal gitu sebelum proses ini dilakukan. Jadi masukin dulu tapi ke klaster yang awal. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, setelah penjelasan ini sebagai tugas kan ini yang jadi jelaskan fungsi dan juga algoritma. Nah, setelah penjelasan yang tadi, maka saya bisa buat kesimpulan, yang mana kesimpulannya itu data mining memiliki beberapa fungsi dengan tujuan yang berbeda. Seperti yang tadi udah dijelaskan, meskipun dari segi penjelasan hampir agak mirip dikit, tapi dia tuh tujuannya jelas beda gitu. Nah, kemudian yang kedua, kesimpulan kedua, algoritma digunakan sesuai kebutuhan analisis data. Jadi kita tentuin aja nih eh, tahapan kita pengen yang mana nih algoritma yang enak itu, yang mudah atau yang kita sesuaikan aja. Contohnya kayak K-means tadi cocoknya buat clustering kan. Nah, nanti kita kalau misalkan pengen pakai tahapan yang lain itu kita bisa sesuaikan dengan algoritma yang sesuai gitu. Oke, mungkin sekian dari penjelasan pemahaman tadi ketika meeting, ketika pembelajaran secara online, mungkin itu saja. Mohon maaf apabila dari segi pemahaman masih kurang, dari segi materi masih kurang, mohon maaf. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.